Hai guys, selamat datang kembali di channel YouTube Serbatu di Serba 7. Nah, banyak orang yang memiliki masalah dengan perut buncit. Nah, tentunya juga dari beberapa sebagian teman-teman pendengar setia juga memiliki kan masalah dengan perut buncit. Dan pastinya hal ini sangat mengganggu penampilan. Tak hanya itu, perut buncit juga berbahaya bagi kesehatan. Penyebab terjadinya perut buncit karena adanya penumpukan lemak. Dan lemak dibagi atas dua jenis, yakni lemak visceral dan subkutan. Visceral mengacu pada lemak yang mengelilingi hati dan organ lainnya di perut. Memiliki kadar lemak visceral yang tinggi berkaitan dengan peningkatan risiko penyakit kronis seperti sindrom metabolik, diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan jenis kanker tertentu. Nah, mengecilkan perut buncit karena timbunan lemak visceral memang sulit dilakukan. Namun, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai cara mengecilkan perut buncit. Banyak orang yang menginginkan hasil instan, termasuk dalam hal menurunkan berat badan dan mengecilkan perut buncit. Tetapi, apakah mungkin jika mengecilkan perut buncit dalam seminggu? Melansir Insider, diet dan tren yang mengklaim cara mengecilkan perut buncit dalam beberapa hari sangatlah tidak realistis dan tidak sehat. Dalam konteks olahraga perut bisa membantu membentuk otot perut. Tetapi, kita tetap perlu mendukungnya dengan strategi penurunan berat badan secara keseluruhan untuk bisa mengecilkan perut buncit secara signifikan. Jadi, cara mengecilkan perut buncit yang terbaik adalah dengan menerapkan pola hidup seimbang, mengonsumsi makanan bernutrisi, dan mengelola tingkat stres. Ucap dari pelatih kebugaran tersertifikasi NASM sekaligus pelatih nutrisi Marinchris Lapai. Nah, pada video kali ini tim Serbatu telah merangkum 7 cara mengecilkan perut buncit secara sehat. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasan. Nah, yang pertama, mengonsumsi makanan rendah kalori. Salah satu cara mengecilkan perut buncit yang paling efektif adalah makanan lebih sedikit kalori daripada yang dibakar tubuh. Strategi ini sebetulnya ditunjukkan untuk menghilangkan lemak tubuh secara keseluruhan. Dengan menghilangkan lemak tubuh, kita juga bisa mengupayakan hilangnya lemak perut. Makan lebih sedikit kalori daripada yang digunakan tubuh membuat kita menciptakan defisit kalori. Defisit kalori membantu membakar lemak visceral dan subkutan berlebih. Pilihlah makanan padat nutrisi. Artinya, memiliki kalori rendah tetapi mengandung nutrisi yang berlimpah. Beberapa contoh makanan padat nutrisi seperti buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan, dan gandum utuh. Cara mengolah makanan juga menentukan jumlah kalori yang kita asup. Hindari terlalu banyak mengonsumsi makanan yang digoreng dengan banyak minyak dan pilihlah opsi pengolahan makanan yang lebih sehat seperti dipanggang atau direbus. Yang kedua, kurangi minuman manis. Konsumsi gula berlebih juga menjadi salah satu penyebab kenaikan berat badan dan perut buncit. Asupan gula yang tinggi dapat meningkatkan lemak visceral dengan meningkatkan resistensi insulin dan memicu peradangan di seluruh tubuh. Kita sangat mungkin mengonsumsi gula berlebih melalui minuman, bahkan tanpa menyadarinya. Jadi, ketika minum, pastikan memeriksa kandungan gula dari minuman yang kita asup, misalnya soda, teh manis, dan kopi manis. Bagi kebanyakan orang, mengeliminasi gula dari minuman yang mereka konsumsi dapat sangat membantu menurunkan konsumsi gula secara keseluruhan. Ini tentunya menjadi bagian penting dalam cara mengecilkan perut buncit untuk jangka panjang. Yang ketiga, mengurangi asupan karbohidrat olahan. Karbohidrat olahan memiliki nilai gizi yang rendah tetapi tinggi kalori. Beberapa contoh sumber karbohidrat olahan seperti roti putih, biji-bijian olahan, serta makanan dan minuman manis. Penelitian juga mengaitkan konsumsi karbohidrat olahan dengan pengembangan lemak perut. Jadi,
Sebagai cara mengecilkan perut buncit, cobalah mengganti karbohidrat olahan dengan karbohidrat kompleks seperti kandungan dalam buah-buahan, sayur-sayuran, dan makanan gandum. Yang keempat, perbanyak konsumsi sayur dan buah. Sayur dan buah dapat menyediakan karbohidrat kompleks yang sangat sehat dan rendah kalori sebagai alternatif karbohidrat olahan. Sayur dan buah juga tinggi serat. Menurut penelitian, serat dapat membantu menurunkan risiko diabetes tipe 2. Kondisi yang sangat berkaitan dengan akumulasi lemak visceral dan kelebihan berat badan. Tak hanya itu, serat juga bisa membantu meregulasi gula darah. Yang kelima, pilihlah protein tanpa lemak. Konsumsi sumber protein tanpa lemak juga bisa menjadi salah satu cara mengecilkan perut buncit. Beberapa sumber protein tanpa lemak termasuk kacang-kacangan dan daging tanpa lemak. Menambah sumber protein tanpa lemak ke dalam pola diet harian kita juga bisa membantu lebih cepat kenyang sehingga kita tidak akan mudah kelaparan atau meraih cemilan yang tidak sehat. Nah, biasanya teman-teman kan udah susah diet tapi masih ngerasa lapar, yang paling musuh terberat diet. Akhirnya apa? Ngemil. Nah, itu musuh terberat diet kan. Nah, selain itu, sumber protein tanpa lemak juga membantu mengeliminasi konsumsi daging berlemak seperti daging sapi dan daging olahan. Nah, jika tadi poin yang kelima memilih protein tanpa lemak, di poin yang keenam konsumsi lemak sehat. Nah, dari poinnya ya, lemak sehat berarti tak semua lemak itu jahat. Nah, kita masih membutuhkan lemak sehat, namun tidak semua sumber lemak sama. Lemak jenuh dan lemak trans dapat membahayakan jantung dengan meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Sumber lemak jenuh dan lemak trans juga dapat menyebabkan penambahan berat badan dan berkaitan erat dengan perkembangan lemak visceral. Sementara dengan cara kita mengkonsumsi lemak sehat dapat membantu mengurangi lemak tubuh secara keseluruhan dan memiliki berbagai manfaat sehingga dapat menjadi salah satu cara mengecilkan perut buncit. Beberapa makanan tinggi lemak sehat meliputi alpukat, biji cina, telur, kacang dan selai kacang, serta minyak zaitun. Yang ketujuh, olahraga rutin. Jika teman-teman sedang mencari cara mengecilkan perut buncit, kuncinya adalah pola hidup sehat secara keseluruhan, termasuk menerapkan olahraga rutin. Olahraga bisa membantu kita menurunkan berat badan di seluruh area tubuh, termasuk perut. Ingatlah bahwa menargetkan satu area tubuh saja tidak mungkin kita lakukan. Artinya, melakukan olahraga spesifik seperti crunch dan sit up saja tidak bakal bisa mengecilkan perut buncit. Kita perlu menggabungkannya dengan olahraga lainnya. Hanya saja, olahraga perut memang bisa membantu memperkuat dan mengencangkan otot perut sehingga tampak lebih jelas. Pastikan mengurangi waktu duduk dan lebih banyak bergerak, apalagi tidur. Misalnya, dengan melakukan strategi berikut. Yang pertama, melakukan peregangan rutin setelah duduk yang cukup lama. Kedua, naik tangga daripada naik lift. Yang ketiga, jalan kaki atau bersepeda alih-alih menggunakan kendaraan, terutama untuk jarak dekat. Nah, yang keempat, menggunakan meja berdiri saat bekerja. Nah, dari strategi tersebut, teman-teman bisa melakukannya di setiap hari, atau bisa disebut itu sudah di keseharian teman-teman. Nah, banyak pakar olahraga yang menyarankan untuk melakukan olahraga aerobik atau kardio sebagai cara untuk membakar kalori dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Menurut jumlah penelitian, kardio dapat secara efektif membantu mengecilkan perut buncit. Beberapa jenis olahraga kardio antara lain jalan kaki, lari, menggunakan sepeda, dan berenang. Untuk membakar lebih banyak kalori dapat menjadi salah satu cara mengecilkan perut buncit yang efektif. Cobalah melakukan latihan intensif intensitas tinggi atau biasanya disingkat HIIT. Sebab sebuah penelitian di tahun 2011 menemukan bahwa HIIT dapat menghilangkan lemak perut lebih efektif daripada tipe olahraga lainnya. Gabungkan kardio dengan olahraga beban.
Latihan kekuatan bisa membantu menurunkan berat badan dan mengecilkan perut karena fokus membangun massa otot dan massa otot membakar lebih banyak kalori daripada lemak. Ingat, massa otot lebih banyak membakar kalori daripada lemak. Latihan kekuatan juga meningkatkan kekuatan tulang dan otot kita. Nah, oke guys, mungkin itu saja materi yang dapat Serbatu sampaikan. Terima kasih sudah menonton video dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Tapi kalian sudah makan belum sih? Kalau sudah makan, silahkan di subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Nah, mungkin hanya sekian. Senang berbagi informasi bersama teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!